Selamat bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu. Inilah pertemuan kedua mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK kelas 10 semester ganjil. Pada pertemuan kedua ini, kita masih di bab 1, menyusun laporan hasil observasi. Namun, kita sudah pada bagian B, yaitu merevisi isi teks laporan hasil observasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu indikator pertama, melengkapi isi laporan teks hasil observasi. Indikator kedua, membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Pada bagian B, merevisi isi teks laporan hasil observasi. Apa itu dulu revisi? Revisi itu merupakan peninjauan atau pemeriksaan kembali, atau juga bisa disebut perbaikan. Biasanya ini terhadap buku fiksi atau non-fiksi. Jadi, merevisi itu maksudnya memperbaiki atau memperbaharui. Struktur teks laporan. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Di sini akan Ibu jelaskan tentang 3 struktur teks laporan. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Berisi pembukaan atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum, berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Di sini penjelasan secara detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi di dalam kehidupan. Contoh struktur teks observasi di dalam teks. Bagian teks yang terdapat pernyataan umum atau klasifikasi akan Ibu bacakan satu buah paragraf. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Pada paragraf awal itu terdapat definisi di dalamnya. Contoh di sini definisi wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Sedangkan kalimat berikutnya itu hanya menjelaskan hal umum tentang UNESCO. Berarti paragraf ini terdapat pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian teks yang terdapat deskripsi bagian. Di bawah ini ada salah satu paragraf.
yang akan Ibu bacakan. Wayang kulit dilihat dari umur, dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Pada paragraf ini terdapat penjelasan lebih detail tentang objek yang diamati, yang Ibu beri warna merah pada paragraf. Sedangkan yang masih berwarna hitam itu adalah objek yang diteliti, yaitu wayang purwa. Deskripsi manfaat. Di bawah ini ada satu paragraf. Akan Ibu bacakan. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberi ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Pada paragraf sudah Ibu tandai dengan warna merah pada teksnya. Yang Ibu tandai warna merah itu menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Apa yang diamati? Yaitu wayang. Pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Kalimat definisi seringkali menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, yaitu. Di bawah ini terdapat dua contoh kalimat definisi. Yang pertama, paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. 2. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Pada contoh kalimat pertama dan yang kedua terdapat konjungsi apa? Iya, benar, adalah. Berarti kedua kalimat ini merupakan kalimat definisi. Deskripsi bagian biasanya disajikan dalam kalimat deskripsi. Di dalamnya berisi penggambaran dari objek yang dibahas secara rinci. Hal-hal yang dijelaskan biasanya berupa warna, ukuran, bentuk, rasa, atau objek yang digambarkan dapat ditangkap oleh panca indera. Di bawah ini ada dua contoh kalimat deskripsi. Yang pertama, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Kalimat kedua, wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Pada contoh kalimat pertama dijelaskan wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Pada contoh kalimat kedua dijelaskan permainan wayang diiringi gamelan dan tari-tarian.
Deskripsi manfaat biasanya disajikan dalam paragraf terakhir. Deskripsi manfaat berisi penjelasan dari manfaat objek yang diobservasi. Di dalam kalimatnya terdapat kata dimanfaatkan, bermanfaat, manfaatnya. Di bawah ini terdapat contoh kalimat deskripsi manfaat. Baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengolahnya dengan baik. Pada contoh kalimat ini terdapat kata bermanfaat. Berarti paragraf ini merupakan contoh kalimat deskripsi manfaat. Demikian materi kita pada pertemuan kedua ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.